Silakan baca. Silakan dibaca. Yesaya 29:12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ma'adam Qori. Ya itu nubuat ya sama-sama. Iya. Iya. Saya jadi ingat ketika Jibril datang. Ya. Nah ini jawaban Rasulullah Muhammad SAW. Yesaya itu jaraknya 600 tahun sebelum Rasulullah lahir, yaitu tahun 571 Masehi. Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu. Yaitu seorang Rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan Al-Quran. Kok berani-beraninya orang bilang Nabi nggak bisa baca? Hah? Mana orangnya? Bawa kemari. Rasulun yatlu suhufan mutahharah. Al-Bayyinah ayat 2. Rasul yaitu Nabi Muhammad yatlu suhufan yang membaca lembaran-lembaran. Di mana buta hurufnya? Salam Alechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini seperti kalian lihat di awal, ada seorang ustadz yang memang sebenarnya mereka ini Islam sejak lahir loh, tapi masih bisa dikibuli oleh Nona Kainama gitu ya. Si Ustadz Kainama si paling valid ya, data valid gitu. Dia mencuri Yesaya 29 ayat 12, lalu itu dicocokkan kepada nabinya yang buta huruf. Catat ya, nabinya buta huruf. Kalau almarhum Buya Syakur bilang buta huruf itu identik dengan, teman-teman tahu sendiri identik dengan apa ya. Kiai Haji Buya Syakur almarhum mengatakan demikian. Nah, kali ini ada Babe Haikal yang teriak-teriak, siapa yang mengajarkan Nabi Muhammad itu buta huruf? Nah, ini Kainama. Ya, jadi ternyata mereka kontradiksi ya. Satu bilang buta huruf, satu bilang tidak buta huruf. Nah, sekarang ya mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Babe Haikal berikut ini. Ayat 2. Habis ya, udah ketemu? Kasih hadiah. Air ke, apa ke, tempe. Yang keras ya, Bu. Yang keras bacanya. Yang keras. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Yaitu seorang Rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan Al-Quran. Kok berani-beraninya orang bilang Nabi nggak bisa baca? Hah? Mana orangnya? Bawa kemari. Rasulun yatlu suhufan mutahharah. Al-Bayyinah ayat 2. Rasul yaitu Nabi Muhammad yatlu suhufan yang membaca lembaran-lembaran. Di mana buta hurufnya? Berikan pertanyaan. Satu pertanyaan awal yakni, apakah Nabi Muhammad buta huruf? Begini, ketika dikatakan ummi, tidak dapat membaca, itu yang seperti tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 29 nomor ayat 12. Sekali lagi, kitab Yesaya pasal 29 ayat 12. Di situ dikatakan bahwa ketika kitab itu dibukakan dan malaikat itu berkata kepada seseorang pria itu, bacalah, Iqra. Lalu laki-laki itu menjawab, aku tidak dapat membaca.
bukan masalah baca dan tulis secara hurufiah manusia, tapi sejak 600 tahun sebelum Rasulullah lahir dikatakan bahwa tidak bisa membaca adalah kitab yang dari Allah. Yesaya spasi 29 tanda bagi 12. Tanda bagi itu titik 2. Titik 2 ya, titik 2. Saya spasi 29 titik 2 12. Nggak usah lihat pasal ya. Nah, Boleh baca dulu. berarti itu nubuatan untuk Nabi Muhammad. Ya, mari kita baca. Oke. Itu 600 tahun sebelum Rasulullah lahir. Nah, Silakan. sebentar Ustaz. Izin. Nanti mikrofonnya bisa dipindah ke mana-mana Ustaz. Masya Allah. Silakan baca. Silakan dibaca. Yesaya 29:12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ma'ana qari. Ya itu nubuat ya sama senang. Iya. Iya. Saya jadi ingat ketika Jibril datang. Ya. Nah, ini jawaban Rasulullah Muhammad SAW. Ada. Yesaya itu jaraknya 600 tahun sebelum Rasulullah lahir, yaitu tahun 571 Masehi. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu. Subhanallah. Demikian Ustazi. Oke, teman-teman sekalian, dari dua ulama yang kita lihat itu Kainama ya, Agustinus Christopher, siapa ya? Agustinus Kainama begitu ya. Lalu ada Babe Haikal ya. Yang kemudian ini sama-sama ya lucu-lucuan aja sih ketika mereka membahas kekristenan ya. Baik Babe Haikal maupun juga pun ya si Nona Kainama begitu ya, si Ustadz Kainama. Kenapa teman-teman sekalian? Karena Kainama bilang Muhammad itu buta huruf, tidak bisa baca tulis gitu ya, seperti kita lihat di awal tadi. Dan si Babe Haikal bilang Nabi Muhammad tidak bisa buta huruf. Tadi sudah dibaca. Ternyata Nabi Muhammad membaca lebaran-lebaran Al-Quran yang suci dari Allah, kata Babe Haikal. Ya, jadi Babe Haikal sudah jelas mengatakan demikian bahwa Nabi Muhammad bisa baca. Tapi Kainama bilang tidak bisa baca. Mana yang benar? Udah gitu teman-teman. Begitu pedenya mencuri kitab Nabi Yesaya 29 ayat yang ke-12. Sampai ustaznya astagfirullahaladzim, aku ingat ketika Rasulullah baca itu Iqra, malaikat Jibril. Ya, teman-teman sekalian, inilah liciknya Ustadz Kainama untuk membodohi para ulama yang sudah mondok, yang sudah belajar Al-Quran bertahun-tahun, tapi masih bisa dikipulin. Ya, nggak ada kaitannya teman-teman sekalian. Tak ada kaitannya. Coba baca Yesaya 29 ayat 13. Kalian akan malu. Ya, karena itu ternyata jika memang itu Nabi Muhammad, maka perintah yang dilakukan Nabi Muhammad adalah perintah yang diperintahkan oleh manusia. Ibadah-ibadah umat Nabi Muhammad. Kalau ayat 12 yang untuk Nabi Muhammad, itu ya, mereka adalah pemberontak terhadap Tuhan. Mereka beribadah, tapi perintah yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Itu ayat 13-nya. Berani tidak Anda kutip itu? Berani tidak Anda ambil itu untuk Nabi Anda? Jangan Anda curi ayat 12-nya, Anda buang 13 dan 11-nya. Oke, teman-teman sekalian, saya sudah pernah tanggapin hal ini, maka saya kali ini tidak akan jawab itu.
Tetapi saya mau luruskan satu hal, bahwa dia katakan jarak Nabi Yesaya dengan Nabi Muhammad kata Kainama itu ada 671 Masehi gitu. Aduh Tuhanku, betapa bodohnya gitu ya. Dan betapa bodohnya lagi ya, lebih bodoh lagi orang yang percaya dengan Kainama. Teman-teman sekalian, jarak antara Nabi Yesaya kepada Tuhan Yesus saja itu ada 700 tahun lebih. Ya, 700 tahun lebih teman-teman sekalian. Itu baru sampai kepada Tuhan Yesus. Dan jarak Yesus kepada Nabi Muhammad itu kurang lebih 600 tahun. Ya. Jadi karena mulai 1 Masehi itu, mulai dari kelahiran Yesus teman-teman, itulah dahsyatnya Tuhan kita. Ya, kalender itu yang kita ikuti saat ini, kalender Gregorian ya, atau kalender Masehi ya gitu ya. Itu dimulai dari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu mulai dari situ baru muncul Muhammad, nabinya Kainama dan ustadz-ustadz tadi yang dikibulin. Itu 600 lebih teman-teman sekalian. Bahkan Anda bilang di akhir abad ke-6 ya. Jadi kalau ditarik dari Nabi Muhammad sampai ke situ, anggaplah 600 tahun saja. Kemudian dari Yesus sampai ke Nabi Yesaya kita mundur 700 tahun lebih. Berarti ada 1300 tahun jarak dari Nabi Yesaya ke Muhammad. Jadi ini ngarang ya, ngarang, benar-benar ngarang si Kainama. Lalu sekali lagi teman-teman, bahwa jika memaksakan Yesaya 29 ayat 12 untuk Nabi Muhammad, konsekuensinya ada di ayat 13. Maka Anda mampus dengan keimanan dan kepercayaan Anda kepada nabimu dan ajarannya. Karena ternyata itu semuanya itu hanya perintah manusia. Oke teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.